Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. kalau Pak Jokowi mengatakan bila ini, rakyat juga berhak mengatakan bila ini. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan bila ini, ya jangan dianggap itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus jangan, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People power. Sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut, itu pertama. Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gusar-gusur. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Seperti sekarang ini tumpuan kita memang hanya pada TNI. Kepada polisi ya lumayan lah ya, tapi ini tidak sepenuhnya. Jadi para teman polisi, para insan yang di sini laporkan Pak Jokowi, mudah-mudahan kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan kita gelar nanti people power yang tidak usah mengeluarkan darah, tidak usah darah, tidak usah not functioning as a good president. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi. Obrolan politik, narasi dan kontroversi. Sobat Opsi, jumpa lagi kita dengan program Opsi. Kali ini kita akan membahas satu fenomena demokrasi yang agak hangat akhir-akhir ini, yakni dengan munculnya gerakan yang disebut sebagai people power. Istilah people power mulai muncul lagi akhir-akhir ini, terutama ketika ada pertemuan dari satu gerakan lama yang dulu pernah muncul, yaitu Mega Bintang di Solo, yang pada waktu itu melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh, ya kita sebut saja tokoh-tokoh nasional. Ada dari tokoh reformasi tahun 98, ada tokoh-tokoh baru yang muncul saat ini, ada advokat, ada dari media, ada mantan TNI, ya, ada aktivis Islam yang ikut hadir di dalam pertemuan yang digagas oleh Pak Mudrik yang dikenal sebagai promotor Mega Bintang. Bagaimana kita membahasnya? Kita akan melihat dari beberapa sudut nanti. Pertama, tentang apa itu people power. Kedua, mungkinkah people power itu dilakukan? Dan
apa sih urgensi dari people power? Dan tidak kalah pentingnya, ada yang mengatakan people power itu gerakan makar. Apakah memang people power itu gerakan makar atau bukan? Atau bagaimana? Ini menarik untuk kita bahas. Baik, Sobat Opsi, kita akan memulai dulu dari satu pandangan yang muncul, yang kita ambil dari pemberitaan di media beberapa waktu yang lalu ketika Pak Mudrik Sakidu, tokoh dari Solo, penggerak dari Mega Bintang, itu waktu itu menggagas adanya pertemuan dengan beberapa tokoh nasional di Solo, tempatnya di Gedung Umat Islam di Solo. Nah, di dalam pertemuan itu muncul sebuah wacana, ya, muncul sebuah wacana tentang people power. Bahkan kalau kita lihat judul yang dibawa di dalam pertemuan itu adalah sebuah pertanyaan yang menggelitik. Ya, sebuah pertanyaan yang menggelitik itu tercantum di dalam judul pertemuan itu. Apa itu pertanyaan itu? Rakyat bertanya, kapan people power? Nah, sebuah judul yang itu sangat menggoda gitu ya, kalau di media. Nah, rakyat bertanya, kapan people power? Nah, juga selain itu masih hadir tokoh-tokoh yang lain, para Purna TNI juga ikut berbicara di sana, ya. Di mana di dalam pembicaraan itu semua menyampaikan paparan-paparannya, yang paparan-paparan itu berkaitan dengan keinginan dari mereka mewakili suara rakyat, mewakili suara publik, adanya kegundahan di masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang kemudian berujung pada suatu diskursus apakah ini memang sudah saatnya dilakukan people power. People power, sebuah kata-kata politis yang kadang dimaknai secara berbeda oleh tapi saya ingin menyampaikan beberapa orang yang ada di gedung itu adalah orang-orang yang kritis, yang selama ini banyak memberikan kritik tajam terhadap pemerintah. Dan terakhir tak lupa hadir di sana adalah Profesor Amin Rais. Profesor Amin Rais dikenal sebagai motor dari gerakan Reformasi 98. Reformasi 98 yang kemudian banyak dikenal sebagai gerakan people power. Nah, people power tahun 98 pada waktu itu sedemikian rupa akhirnya mampu mendesak kepada MPR, kemudian juga kepada MPR untuk melakukan tindakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Tetapi sebelum itu atas pemakzulan itu sendiri, Presiden Soeharto telah mengundurkan diri. Itu fenomena lain, tetapi itu yang menjadi satu prototipe, ya, satu contoh real gerakan people power yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu pada tahun 98. Oke, Sobat Opsi, apa sih sebenarnya people power? Ya, kalau kita memaknai secara harfiah people power, ya, itu dari bahasa Inggris, people itu masyarakat, rakyat, ya, orang banyak, ya. Power itu kekuatan. Power dalam konteks politik itu bisa kekuatan, bisa kekuasaan, ya. Nah, ketika bicara people power itu sesungguhnya adalah berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat, ya.
Jadi kalau kita berbicara tentang people power, itu sesungguhnya dekat sekali dengan demokrasi. Ya. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi itu memberikan ruang kekuasaan yang besar kepada rakyat. Nah, people power sesungguhnya adalah salah satu bentuk ekspresi dari demokrasi. Ekspresi apa? Ekspresi dari rakyat yang berkumpul kemudian mengeluarkan aspirasinya melalui gerakan yang disebut people power. Jadi rakyat menggunakan kekuatan yang dia miliki, menggunakan kekuasaan yang dia miliki, kedaulatan yang dia miliki untuk menyampaikan aspirasi, dan bahkan bukan sekedar menyampaikan, tapi menekan kepada suprastruktur yang ada, kepada parlemen atau kepada eksekutif untuk mau mendengar apa yang menjadi aspirasi dari rakyat. Tekanan yang dilakukan secara bersama-sama, secara masif oleh orang banyak kepada parlemen, kepada eksekutif, itu yang bisa kita maknai sebagai people power. Nah, sobat sekalian, berbicara tentang people power, ya, berbicara tentang people power, maka ada beberapa pertanyaan di sana, ya. Dan pertanyaan ini sering dimunculkan bagi orang yang tidak sependapat dengan people power, ya. Biasanya pertanyaannya adalah begini: apakah people power itu adalah suatu gerakan yang konstitusional? Apakah people power itu sah dilakukan di suatu negara? Bukankah people power itu adalah upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bukankah people power itu sesungguhnya adalah kegiatan anarkis untuk merebut kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh pemerintah hasil pemilu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memandang people power itu secara negatif, ya. Tapi apakah memang people power itu mesti negatif seperti itu atau tidak? Maka kita akan coba cek, ya. Oke. People power kita bisa memandangnya secara lebih objektif. Jadi kalau kita ingin bicara tentang apa itu people power dan legal atau enggak, konstitusional atau enggak, maka kita harus bicaranya secara objektif. Objektif itu berarti bukan berdasarkan kepentingan tertentu kemudian menerjemahkannya sesuai dengan kepentingannya. Tapi objektif itu adalah satu pemahaman yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran objektif, kebenaran yang itu menjadi pemikiran bersama, kesepakatan bersama. Kalau di dalam sebuah negara, kesepakatan bersama itu sudah dituangkan di dalam sebuah konstitusi. Maka kalau kita ingin bicara tentang people power itu positif atau negatif, maka kalau negatif itu berarti berdasar prasangka yang menganggap people power itu adalah gerakan-gerakan makar. Tapi kalau secara memandang secara positif, kita melihatnya dari sisi konstitusi kita, kehidupan bernegara kita. Oke, Sobat Opsi, bagaimana kalau kita ingin melihat ini secara objektif? Maka kalau kita ingin memberikan penilaian secara objektif terhadap people power, maka kita harus lihat di dalam konstitusi kita, ya. Dalam konstitusi kita jelas sekali di sana disebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Kemudian juga disebutkan Indonesia itu adalah negara berdasar demokrasi. Nah, ketika kita bicara demokrasi, di mana secara definitif demokrasi itu bisa disebut sebagai sebuah pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka ketika konstitusi bicara Indonesia itu negara demokrasi, maka sesungguhnya
itu memberikan suatu ruang bagi kemungkinan terjadinya people power. Ya. Jadi people power adalah sesuatu yang sah di dalam negara demokrasi. Mengapa? Karena people power itu adalah salah satu ekspresi dari gerakan rakyat di dalam melaksanakan aspirasi-aspirasi politiknya. Dan di negara demokrasi menyampaikan aspirasi, berkelompok di dalam politik, menyuarakan keinginannya, menyampaikan aspirasinya, memperjuangkan aspirasinya, itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi dalam konteks ini people power itu sah ya, dilaksanakan di negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Dalam konstitusi juga seperti itu. Berbicara people power sendiri sebetulnya tidak harus selalu kita membicarakan tentang gerakan rakyat demo bareng-bareng kemudian menduduki satu lembaga yang dituju, misalnya ke DPR atau ke Istana Negara. Tidak selalu seperti itu ya. Karena people power sendiri, kekuatan rakyat itu sendiri sebenarnya secara damai itu juga dilakukan. Di mana? Ya, pada saat setiap 5 tahun sekali rakyat berbondong-bondong ke TPS untuk mengambil suara, memilih presiden atau memilih anggota legislatif atau dia memilih kepala daerah, maka sebenarnya itu juga people power. Itu adalah kekuatan rakyat yang diatur sedemikian rupa dengan tertib menyampaikan aspirasinya, memilih pejabat-pejabat politik yang diinginkan untuk menjadi pemimpin. Itu juga people power. Jadi, Sobat Opsi, sampai di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa people power itu tidak selalu bermakna negatif yang sebagai perebutan kekuasaan melalui gerakan-gerakan kekerasan dan kemudian mengambil alih secara paksa kekuasaan negara. Tidak. People power itu juga bisa dilakukan secara damai. Pergantian pemimpin secara periodik 5 tahun sekali melalui pemilu itu sesungguhnya juga people power. Aksi-aksi massa yang dilakukan ketika terjadi kebuntuan masyarakat itu beraudiensi, tidak ada tanggapan dari pemerintah atau parlemen, maka melakukan aksi massa dalam jumlah kecil maupun besar, itu juga people power. Tetapi memang istilah people power itu jarang digunakan dan biasanya itu dilekatkan pada sebuah aksi massa yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Jadi kebanyakan kemudian berpikirnya seperti itu. Tapi artinya yang ingin saya sampaikan di sini, people power bukan sesuatu yang salah. People power bukan suatu gerakan-gerakan yang inkonstitusional, bukan gerakan yang ilegal. Tapi people power di dalam negara demokrasi itu sah-sah saja apa adanya, dan kemudian konstitusi pun melindungi. Baik, itu kalau kita bicara tentang legal atau tidaknya people power. Sobat Opsi, satu hal lagi yang sekarang menarik untuk kita diskusikan adalah apakah memang saatnya sekarang bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu memang sudah saatnya memerlukan gerakan people power. Itu yang menarik. Ya. Apakah memang sudah saatnya? Nah, oke, dari kemarin pertemuan di Solo itu, berbagai pembicara menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi-kondisi pemerintahan sekarang yang dinilai telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepada rakyat. Banyak keputusan-keputusan dari pemerintah itu yang merugikan rakyat. Kemudian banyak penilaian negatif terhadap kepemimpinan presiden sekarang. Ya, saya tidak perlu menyebut satu persatu
masyarakat sudah bisa browsing sendiri itu di internet. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa tokoh-tokoh yang kumpul di Solo kemarin itu semuanya memiliki narasi yang sama. Mereka menilai pemerintahan sekarang ini sudah jauh dari harapan ekspektasi masyarakat. Banyak putusan kebijakan itu yang dinilai merugikan masyarakat banyak, dan oleh karena itu muncul keinginan untuk melakukan gerakan people power dalam hal ini untuk memakzulkan atau melengsarkan Presiden Jokowi dari tampuk kepresidenan dia. Itu yang muncul di dalam aktivitas yang dilakukan di Solo kemarin. Nah, terkait dengan itu, menarik dikaji adalah apakah memang saatnya sekarang itu melakukan people power. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait hal itu. Nah, yang pertama, bahwa gerakan people power itu namanya saja people power. Dalam konteks apalagi dengan target untuk memakzulkan presiden, seorang presiden, maka gerakan people power itu harus didukung oleh masyarakat secara masif. Tentu nggak lucu kalau namanya people power kemudian melakukan aksi massa yang datang hanya puluhan atau ratusan, nggak lucu. Artinya itu bukan people power dalam arti people power menggerakkan massa secara besar, apalagi dengan target pemakzulan Jokowi. Pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira dalam kondisi sekarang ini, apakah memang publik ini sudah sedemikian rupa memiliki keprihatinan terhadap presiden, kinerja presiden, kekecewaan yang tinggi kepada presiden, sehingga akhirnya mau ikut berbondong-bondong untuk melakukan people power, menekan ke parlemen atau menekan langsung kepada presiden untuk mundur dari jabatannya. Itu yang harus dijawab. Nah, dari yang gejala-gejala yang muncul selama ini, gerakan-gerakan people power yang dilakukan, tokoh-tokoh memang relatif cukup banyak. Relatif cukup banyak tokoh yang mewacanakan tentang people power. Tetapi yang belum terjawab adalah apakah ajakan dari tokoh-tokoh itu untuk melakukan people power itu akan betul-betul dijawab dan direspon secara positif oleh rakyat banyak, dan kemudian mereka mau berbondong-bondong terlibat bergabung di dalam people power itu. Ini yang harus dijawab sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah memang gerakan people power saat ini sudah mencapai urgensinya atau belum. Apakah people power ini sudah akan bisa mencapai sasarannya, betul-betul bisa menggerakkan rakyat atau belum. Oke, Sobat Opsi, ya, dari beberapa gejala yang kita amati, maka sebenarnya kekecewaan dari sebagian kelompok masyarakat itu memang sudah cukup tinggi. Itu tampak di dalam diskusi-diskusi di media-media sosial. Ya. Ada kelompok yang sudah nggak sabar lagi, merasa bahwa kegiatan people power itu harus segera dilakukan. Salah satunya di dalam satu aktivitas yang pernah muncul setahun yang lalu di Surabaya, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur itu pernah membuat pernyataan sikap muncul ketidakpercayaan kepada presiden dan mengusulkan kepada MPR untuk memakzulkan Jokowi, menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi. Dan Aliansi Ulama itu sudah menghadap ke DPR dan MPR, meskipun ceritanya tidak ketemu langsung dengan pimpinan DPR dan MPR, tapi mereka menyampaikan aspirasinya agar DPR menggelar sidang istimewa dengan agenda tunggal memakzulkan Jokowi. Itu satu sisi.
pada sisi lain, kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang muncul kemarin itu memang sebagian memiliki massa sehingga nanti akan menggerakkan itu. Misalnya Bang Egy Sujana itu sudah bahkan menentukan harinya, tanggalnya, sekitar bulan Agustus ini akan melakukan gerakan People Power itu bersama dengan kelompok buruh. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lain juga muncul. Bahkan kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini juga muncul semacam ungkapan dari komunitas tertentu yang juga menyampaikan aspirasinya untuk pemakzulan Jokowi. Nah, tapi tetap belum terjawab apakah nanti wacana gerakan People Power ini akan betul-betul direspon oleh masyarakat dan masyarakat akan mendukung kemudian sampai bersama-sama melakukan gerakan itu ke Senayan atau ke Jakarta, itu belum terjawab. Dan waktu yang terus berjalan ini nanti akan bisa kita lihat apakah betul-betul People Power itu akan benar-benar dilakukan atau mungkin bahkan tidak akan terjadi. Ya, itu akan bisa dilihat dari pergerakan-pergerakan yang muncul pada beberapa waktu mendatang. Namun satu hal yang perlu kita pahami di dalam membahas tentang gerakan People Power ini adalah bahwa gerakan People Power itu adalah sebuah keniscayaan di dalam sebuah pemerintahan. Sebuah keniscayaan di dalam sebuah pemerintahan manakala pemerintah yang ada itu menampilkan kepemimpinan atau pemerintahan yang jauh dari ekspektasi rakyatnya, maka niscaya gerakan rakyat untuk mengkritik, gerakan rakyat bahkan untuk menginginkan pergantian kepemimpinan lebih cepat dari periodisasinya masa jabatannya, itu sangat mungkin terjadi. Di dunia ini sudah sering seperti itu terjadi. Kepala negara melalui gerakan People Power rakyatnya akhirnya harus lengser. Banyak terjadi itu di beberapa negara. Yang barusan kemarin di Sri Lanka itu bahkan langsung diturunkan. Nah, di Indonesia sendiri pernah mengalami itu tahun 98. Artinya People Power adalah sebuah keniscayaan di negeri demokrasi ketika pemerintah tidak mampu menampilkan kinerja yang memenuhi ekspektasi atau harapan dari masyarakatnya, maka gerakan People Power itu pasti terjadi. Entah sekarang, besok, lusa, atau kapan. Ketika rakyat sudah merasa ini sudah titik kulminasi, bahwa ini sudah sampai pada titik toleransi presiden itu dibolehkan menjabat dan ini saatnya presiden harus berhenti meskipun masa jabatannya belum selesai, maka rakyat yang sudah berpikir begitu, dia pasti akan melakukan gerakan untuk melakukan People Power, menurunkan kepala pemerintahan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi negara itu sesuai dengan ekspektasi rakyat. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan sore hari ini. Sobat Opsi, pembahasan tentang People Power sesungguhnya tidak bisa hanya kita bahas hanya dalam satu sesi seperti ini, ya. Karena People Power sebagaimana gejala-gejala politik yang lain sesungguhnya selalu mengalami dinamika, ya. Sesuatu yang berubah itu bisa terjadi. Dinamik itu adalah ciri dari politik. Maka People Power bisa saja terjadi dalam waktu dekat, tapi bisa saja People Power itu tidak akan pernah dilakukan di waktu-waktu dekat ini. Kita lihat saja perkembangannya, kita saksikan bersama bagaimana People Power itu riwayatnya nanti ke depan. Ada atau tidak ada, nanti akan kita lihat bersama. Baik, itu sahabat sekalian, pertemuan kita dalam opsi hari ini kita tutup, kita akhiri bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opsi.
obrolan politik, narasi, dan kontroversi.